مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولا أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah. Kita masuk ke halaman 85 ya. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas selama beberapa kali pertemuan terkait dengan
persoalan wudhu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang sholat, tetapi kita hanya memilih tema-tema yang kita anggap penting untuk kita bahas. Pembahasan sholat ini adalah pembahasan yang sangat penting ya. Yang pertama, karena sholat ini adalah rukun. Rukun di dalam agama Islam, yang kata Nabi, kalau seandainya sholatnya nggak bagus, maka yang lainnya nggak bagus. Tapi kalau sholatnya bagus, maka yang lainnya bagus. Jadi standar penentuan baik tidaknya amal kita itu, kata Nabi, adalah sholat. Maka sholat menjadi rukun dan sholat menjadi ibadah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu tidak akan pernah terhapus. Jadi zaman Nabi-Nabi sampai zaman Nabi Muhammad itu semuanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Maka sholat itu disebut dengan syariah khalidah. Syariat yang abadi, sama dengan zakat. Itu dari dulu sampai zaman Nabi Muhammad itu disyariatkan. Sedekah dan lain sebagainya itu disyariatkan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang faraidus sholat. Faraid itu adalah jamak dari faridah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fardun, jamaknya furud. Kalau kita ingin belajar bahasa Arab, kata fardun itu jamaknya furud. Kalau faridah, faraid. Itu bahasa Arab kaya. Arti faradah atau faraid dari faridah itu adalah fardu atau sesuatu yang diwajibkan. As-shalah. Sesuatu yang diwajibkan di dalam pelaksanaan salat. Maka disebut dengan faraidus shalah. Artinya apa? Kalau seandainya tidak dilaksanakan, salatnya tidak ada. Itu namanya faridah. Kata muallif kitab ini, dia mengatakan at-ta'rifu bil faridah. Nah, at-ta'rif ini kalau kita belajar nahwu namanya mubtada. Maka dibacanya at-ta'rifu. Jadi kalau mubtada itu dia dhammah. Alhamdu itu mubtada itu. Kalimat yang di awal itu namanya mubtada kalau dalam belajar nahwu. Di sini at-ta'rifu bil faridah. Ta'rif itu dari kata arrafa yu'arrifu ta'rif. Artinya pengertian. Jadi ta'rif itu artinya pengertian. Bil faridah, pengertian dari kata faridah. Faridah jamaknya faraid. Ini disebutkan di sini. Faridah jamaknya faraid di atas. Jadi kita belajar sedikitlah kosakatanya supaya teringat nanti. Al-fardu wa ruknu bima'nan wahidin bittifaqin. Fardu dan rukun itu maknan wahid. Maknanya sama. Bittifaqin menurut kesepakatan. Jadi kata fardu dan rukun itu sama. Artinya apa? Sesuatu yang diwajibkan harus ada. Fardun atau ruknun. Nah, di sini didefinisikan wal fardu huwa juz'ul ibadati allati talabaha asy-syari'u. Yang disebut dengan fardu itu adalah juz'un. Juz'un itu bagian. Maka ada juz amma. Bagian dari Al-Quran, satu namanya bagian amma yatasa'alu. Disebut dengan juz amma. Itu artinya bagian. Bagian apa? Bagian dari ibadah allati artinya yang, talaba itu artinya yang dituntut, talabah syari yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat. Wa faraidus sholati fardu atau rukun salat maksudnya adalah ajza'uha. Ajza itu jamak dari juz'un yang tadi itu. Apa artinya? Bagian-bagian dari salat allati yang la tidak tatahaqqaqu as-salatu, yang salat tidak akan bisa terwujud illa biha, kecuali dengan rukun-rukun itu. Artinya apa? Kalau tidak ada rukun, salatnya batal. Salatnya nggak dianggap, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan wudu, ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang rukun itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, 4 yang wajib dibasuh di dalam wudu. Muka, kemudian apa lagi? Tangan sampai siku, sebagian kepala, masur ra'si, dan yang terakhir adalah kaki sampai kedua mata kaki. Itu wajib. Yang lain kalau
tidak dibasuh nggak apa-apa, tapi kalau ini nggak dibasuh, batal. Sama ini, kalau ini tidak dilaksanakan yang disebut dengan rukun-rukun sholat atau fardu-fardu sholat, maka dianggap batal sholatnya. Bihaisu artinya itu sehingga. Jadi bihaisu itu diartikan sehingga. Idza fukida minhu juz'un, sehingga apabila fukida minhu juz'un, satu bagian dari sholat itu tidak ada, katanya, la takunu sholatan, maka itu nggak dianggap sholat. Misalnya apa? Anda sholat, nggak pakai niat, maka itu nggak dianggap sholat, batal sholatnya. Nanti kita akan bahas, niat itu fardu atau syarat. Nah, di sini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kita akan bahas ya, sedikit demi sedikit. Ar-ruknul awal atau al-fardul awal, rukun yang pertama atau fardu yang pertama di dalam persoalan sholat itu adalah an-niyah, niat. Jadi rukun yang pertama ketika kita ingin melaksanakan sholat itu adalah niat. Apa itu niat? Niat itu di dalam bahasa Arab diartikan ta'rifuha, pengertian niat, hiya azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi subhanahu wahdah. Ketekatan hati atau kebulatan hati ala untuk fi'li melakukan al-ibadati, ibadah, taqarruban sebagai bentuk mendekatkan diri ilallah, kepada Allah, wahdah, sendiri, hanya kepada Allah. Jadi kata wahdah itu diartikan hanya kepada Allah. Itu wahdah. La ilaha illallah wahdah. Itu kalau diartikan gimana? Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Wahdah. Jadi jangan tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, bukan begitu mengartikannya. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ketekatan hati atau kebulatan hati untuk melakukan ibadah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih fungsi niat? Kalau kita belajar fikih, itu hampir semua perbuatan ibadah itu harus disertai dengan niat. Itu hampir semuanya. Puasa, zakat, apalagi? Salat, haji, semuanya itu niat. Jadi salah satu jantung dari ibadah itu adalah niat. Kenapa? Karena niat fungsinya adalah untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Anda mandi misalnya, mandi. Kalau niat mandi itu untuk mandi sholat Jumat, maka dapat pahala. Tapi kalau mandi cuma untuk nyegarin badan, itu yang Anda dapat. Tabarruk, cuma menyegarkan badan. Atau Anda mandi misalnya, saya mandi ini untuk nanti membaca Al-Quran supaya lebih segar. Dapat pahala. Tapi kalau mandi hanya cuma nyegarin badan aja, itu nggak dapat apa-apa. Maka niat itu fungsinya adalah membedakan mana yang masuk kategori adat kebiasaan dan mana yang masuk kategori ibadah itu. Maka perlu diniatkan. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena tidak sama itu. Misalnya kita melaksanakan sholat zuhur, maka niatnya fardu zuhri. Tapi kalau sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah, rawatib misalnya, maka kita niatnya sunnah. Untuk membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Tapi kalau seandainya kita sholat sunnah, lalu niatnya wajib, batal itu. Begitu dia. Kenapa? Niat Anda bermasalah. Jadi niat penting. Misalnya, Anda duduk di masjid, cuma duduk doang. Dapat pahala nggak? Enggak. Ketika diniatkan dapat pahala. Cuma duduk doang, niat iktikaf. Tapi kalau kita ingin dapat pahala lebih, kita niatkan jangan pakai niat, tapi pakai nadartul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi. Saya nadar iktikaf di dalam masjid selama saya berada di masjid. Maka pahalanya dari sunnah jadi wajib. Pahalanya lebih besar. Jadi diubah saja. Dari nawaitu menjadi nadartu. Saya nadar, karena nazar itu adalah wajib, maka pahalanya lebih besar. Dan harus dibayar. Karena saya sudah nazar, duduk di masjid, iktikaf di masjid, selama saya berada di masjid, setelah saya selesai dari itu sudah dianggap tidak iktikaf lagi, selesai. Jadi diubah modelnya, niatnya diubah.
lafaznya, redaksinya itu dirubah supaya kita mendapatkan banyak investasi akhirat kita atau pahala kita. Itu fungsi niat. Nah, sekarang dibahas di sini, bagaimana niat di dalam persoalan sholat. An-niyatu syartun fi sihhatis shalah. Niat itu apakah masuk kategori syarat dalam kesahan sholat. Bagaimana kalau orang sholat nggak pakai niat? Nah, ini nanti dibahas nih. Kalau mazhab Syafi'i jelas batal tuh. Ternyata dalam mazhab lain ada yang mengatakan tidak batal. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ternyata di dalam fikih itu banyak perbedaan pendapat. Yang kadang-kala kita sering menyalahkan orang. Aduh, ente nggak niatnya gimana nih? Padahal belum tentu salah, belum tentu keliru. Boleh jadi mazhabnya lain. Nah, kita akan bahas di sini karena ini kan memang kajian perbandingan mazhab. Maka nanti saya akan jelaskan kenapa terjadi perbedaan-perbedaan itu. Ya kalau tidak paham ya udah diem aja. Nggak usah dipikirkan. Manggut-manggut aja. Nanti malah stres lagi. Khawatir masuk ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Repot itu. Oke, kita akan bahas ya. Qaulul jumhur. Kalau dibilang jumhur itu artinya mayoritas ulama. Jumhur. Nah, mayoritas ulama itu maksudnya kan ada empat madhab nih. Madhab Hanafi berdasarkan urutan yang pertama, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu urutannya begitu. Kalau Hanafi, tokohnya adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di Irak. Kalau Maliki, tokohnya adalah Malik bin Anas di Madinah. Itu begitu tuh. Nah, madhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia pernah di Madinah, pernah di Irak. Meninggal di Mesir. Maka di Mesir itu ada makamnya Imam Syafi'i. Nah, kalau kita umroh, pergi ke Mesir, ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Dan di situ juga ada makam dari seorang yang menulis kitab Al-Hikam itu. Ibnu Athaillah Sekandari. Kapan-kapan kalau kita punya uang, kita bisa ngumpulin duit pergi ke Mesir. Nanti Ustaz Basit yang bisa jadi guide-nya. Karena dia pernah di Mesir kan? Mantan. Iya, enak sekali ke sana itu. Kita coba-coba nanti lah. Paling cuma berapa? Murah itu kalau ke Mesir aja. Jangan ke Bintaro mulu. Bakum terus. Kali-kali ke Mesir kan? Hah? Oh, bukan diusir. Bukan di Mesir, diusir ya. Nah, qala al-jumhur, qala itu artinya berkata. Qala. Ada qala yaqulu, ada qala yaqilu. Nah, itu beda tuh. Kalau qala yaqulu berkata. Kalau qala yaqilu tidur siang. Qala yaqulu qaulan. Tuh. Kalau qala yaqilu qailulatan. Qailulah. Tahu qailulah kan? Sebelum zuhur kita tidur tuh, itu disunahkan Nabi. Itu namanya dari qala yaqilu qailulah. Tapi ini qala yaqulu qaulan. Qala al-jumhur berkata jumhur atau jumhur ulama berkata, na'am. Betul. Hiya syartun fi sihhatis shalah. Bahwa niat itu adalah syarat kesahan salat. Kenapa? Li'anna salata, karena salat itu hiya ra'sul ibadati allati waradat fi syar'i di ghairi maslahatin ma'qulatin. Karena salat itu adalah ra'sul ibadat. Apa itu maksudnya ra'sul ibadat? Ra'sul itu kepala. Ibadat itu ibadah-ibadah. Pokoknya ibadah. Jadi jantungnya ibadah itu salat. Tapi jantungnya semua ibadah itu niat. Jadi jantung dari ibadah-ibadah itu adalah salat. Allati waradat fi syar'i, yang ada di dalam syariat. Waradat ini artinya datang ya, tapi di sini kita artikan yang ada di dalam syariat syar'i li ghairi maslahatin ma'qulatin. Tanpa kita tidak bisa mengetahui maslahat secara akal, maksudnya gitu. Salat itu kalau cari maslahat makulnya apa? Kenapa salat subuh 2, salat isya 4, salat maghrib 3, itu nggak bisa dipahami secara akal. Kalau kita bisa memahami secara akal, maka semakin banyak bilangannya, semakin bagus salat. Kalau pakai akal. Misalnya saya berikan contoh, uang 100.000 dengan uang 50.000, mana yang lebih baik? 100. Kenapa kita mengatakan 100.000 lebih baik dari 50.000?
Karena nilainya lebih banyak. Nah sekarang kalau saya salat subuh 2 rakaat, lalu saya salat subuh 10 rakaat, mana yang paling bagus menurut akal? 10 rakaat, karena lebih banyak. Tapi apakah bagus menurut syariat? Salah. Namanya itu menambah-nambahkan ibadah yang sudah pasti, itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan seperti yang dipahami banyak orang. Bid'ah itu ibadah yang sudah pasti ditambahi, itu namanya bid'ah. Misalnya, atau di dalam persoalan akidah. Akidah kita jelas, lalu kemudian ada muncullah nabi-nabi palsu. Nah, itu dianggap bid'ah itu. Tapi kalau persoalan beduk, mikrofon, itu bukan bid'ah, itu al-uruf, tradisi. Sesuatu yang bisa ada, bisa tidak, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi kalau dia memberikan kemaslahatan, lebih bagus. Kan begitu. Kira-kira kalau misalnya mikrofon, sound system, atau disebut dengan mukabbir sawt, apa sih kalau bahasanya ya? Yang apa toa itu yang artinya suara bisa jauh didengar orang, kira-kira ada nggak maslahatnya? Daripada tanpa toa, banyak manfaatnya. Maka itu sesuatu yang tidak ada zaman Nabi tapi memberikan manfaat. Maka kita ambil karena memberikan manfaat. Bukan berarti sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi nggak bid'ah. Kadang dia nggak paham konsep bid'ah. Bid'ah itu hanya dalam persoalan akidah dan persoalan ibadah yang sudah pasti. Itu baru bid'ah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah jelas pertama Al-Quran. Jadi kalau bicara fikih, para ulama itu enggak sembarangan dia. Jadi enggak mengatakan sesuatu berdasarkan mimpi. Ada kan Ustadz mengatakan suatu, mengharamkan suatu, apa dasarnya? Saya bermimpi. Tidak ada mimpi sebagai dalil hukum. Dalil hukum itu adalah wahyu yang pertama. Apa? Al-Quran dulu. Nah, di dalam persoalan terkait dengan niat, itu ada satu ayat di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jadi mereka, kata Allah, tidak diperintahkan, وَمَا أُمِرُوا, mereka tidak diperintahkan, illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah, mukhlisina, mengikhlaskan. Apa? Lahu, kepada Allah, ad-din, keberagamannya. Jadi ibadah itu tujuannya adalah bagaimana apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namanya ikhlas. Nah, itu yang disebut dengan niat. Jadi, dalil yang pertama adalah ayat ini, ayat yang berbicara tentang persoalan niat. Maka niat itu dasar hukumnya jelas. Yang kedua, diperkuat oleh banyak hadis. Semakin kuat. Mana? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis adalah hadis sangat populer yang disebutkan oleh banyak perawi hadis, terutama di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau kita bicara Sahih Bukhari, itu pasti hadisnya sahih. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, kita sudah yakin bahwa hadis ini adalah hadis sahih, tidak bisa ditolak itu. Yang kedua, hadis Sahih Muslim, itu sudah pasti sahih. Maka kalau diriwayatkan oleh ini, kita tidak bisa mengatakan hadis ini dhaif. Karena apa? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika menyeleksi hadis di dalam kitab-kitabnya, itu sudah diseleksi dari puluhan ribu hadis, ratusan ribu hadis menjadi beberapa ribu hadis. Dan seleksinya bukan seperti kita. Kalau kita ingin mencari hadis tinggal buka internet, selesai. Tapi dia sambil melakukan perjalanan-perjalanan dan juga dikuatkan dengan spiritual. Spiritual. Imam Al-Ghazali misalnya, Imam Al-Ghazali untuk menentukan hadis ini sahih. Hadis sahih ini, menentukan hadis ini sahih. Itu dia tinggal dicelapkan di air lalu dicium. Atau hadis ini dicium aja, kalau bau wangi sahih. Kalau orang-orang sekarang nggak mungkin bisa menggunakan pendekatan itu. Tapi dengan pendekatan spiritual. Atau dia langsung bertemu dengan Nabi. Jadi dia bertemu langsung dengan Nabi. Bertanya, hadis ini sahih atau tidak? Kira-kira kita bisa nggak begitu? Langsung bertemu dengan Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, ini hadis sahih atau tidak? Datang dari Anda ya Rasul atau bukan? Rasul mengatakan, iya dari saya. Lalu dijadikan. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan. Jadi Ihya Ulumuddin yang tulis Imam Al-Ghazali, jangan dianggap hadisnya hadis dhaif. Kan banyak orang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin, dia mengatakan
Hadisnya hadis dhaif. Memang Al-Ghazali tidak menyebutkan rujukannya. Karena para ulama dulu jarang menyebutkan rujukan. Karena mereka sudah hafal itu. Tidak seperti orang nulis skripsi. Harus ada rujukan. Tesis, disertasi. Tapi kitab-kitab dulu, mana ada rujukannya? Coba kitab Fathul Mu'in. Ada nggak rujukannya tuh disebutin? Nggak ada. Nah, kecuali orang yang melakukan tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq itu mengomentari, maka dirujuk hadis ini ada dalam kitab ini, kitab ini. Itu namanya takhrij. Di dalam tradisi keilmuan itu disebut dengan takhrij. Nah, kalau Imam Bukhari yang meriwayatkan, maka hadisnya adalah sahih. Nah, termasuk hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu standarnya innama, hanya berdasarkan niat. Kalau niatnya bermasalah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pernah mengatakan, Allah sungguh tidak menerima amal seorang kecuali kalau itu dilakukan niat ikhlas karena Allah. Jadi yang menjadi standarnya adalah, ini Anda lakukan sholat ini untuk apa? Karena Allah atau karena yang lain? Itu standarnya adalah niat. Nah, kemudian pertanyaannya, di dalam kitab ini disebutkan, syartu niyatil ma'mumi an tuwafiqa niyatal imami fi ta'yini salati wa fil wujubi hatta la yajuza an yusalliyal ma'mumu dhuhran bi imamin yusalli asran. Jadi syarat niat seorang makmum adalah niat menyesuaikan dengan niat imam. Kalau imam niat sholat zuhur, maka makmumnya niat zuhur. Atau kalau imam sholatnya sholat fardu, maka makmumnya sholat fardu. Kalau imam sholat fardu, makmum sholat sunnah, niatnya sunnah, maka enggak nyambung tuh. Enggak nyambung, maka dianggap bisa membatalkan. Hatta la yajuza, hingga tidak boleh ayyusalliyal ma'mumu, makmum itu sholat zuhur, bi imamin yusolli asran, dengan imam yang sholat asar. Nggak boleh. Jadi imam sholat asar, kita sholat zuhur, bermakmum dengan imam, itu nggak boleh. Nah, ini syaratnya. Tapi apakah seperti itu nanti? Nah, di sini nanti ada beberapa penjelasan. Qalal jumhur, kata mayoritas ulama, siapa? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Malik ini adalah pendiri mazhab Maliki, Ahmad itu pendiri mazhab Hambali, Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Dia mengatakan yajibu, wajib, an tuwafiqa niyatul ma'mumi niyatal imam. Wajib niat makmum itu sesuai dengan niatnya imam. Itu kata siapa? Jumhur ulama. Bagaimana Imam Syafi'i? Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, innahu laisa biwajibi. Tidak wajib. Tapi dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu wajib. Wajib. Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib. Apa bedanya? Imam Syafi'i beda dengan ulama Syafi'i. Jadi kalau disebut dengan Asy-Syafi'iyah, itu ulama-ulama Syafi'i. Kalau disebut Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i. Apakah sama perkataan Imam Syafi'i kadang-kala dengan perkataan para ulama? Belum tentu sama. Jadi contoh misalnya, Imam Syafi'i itu melarang menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Imam Syafi'i itu. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa yang melarang kita mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal? Imam Syafi'i. Tapi ulama Syafi'i mengatakan boleh. Ibnu Taimiyah, tokohnya para Wahabi yang melarang menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, tokohnya mengatakan boleh. Jadi lucu kan? Mereka ngikut Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Kita pengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan boleh. Imam Syafi'i tidak boleh. Kan lucu. Ulama boleh. Nah, ini lucu. Tapi ini kan hanya wawasan. Tapi apakah benar Imam Syafi'i mengatakan demikian? Itu ada beberapa pandangan yang mengkritik orang yang mengatakan Imam Syafi'i mengharamkan mengirimkan pahala kepada yang meninggal. Itu tidak benar katanya. Transfer pahala. Iya, transfer pahala namanya. Ihda'ud thawab ilal mayit. Jadi menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal. Maksudnya apa? Al-Fatihah ila ruh. Kan begitu. Atau, ya Allah, jadikan apa yang kami baca ini
Al-Quran, salawat, tasbih sebagai hadiah. Bukan ada itu kan? Hadiatan minna wasilah, wa rahmatan minka nazilah. Itu kata Imam Syafi'i, nggak boleh itu. Tapi ulama Syafi'i mengatakan, boleh. Kalau mazhab yang lain? Mazhab lain boleh. Kita ikut mana? Nggak boleh dah. Kan jumhur tadi. Iya. Mengikut ulama Syafi'i. Kalau ikut Imam Syafi'i, Nggak boleh. nggak boleh. Nah, makanya kadangkala ada sebagian pendapat yang berbeda dengan imamnya sendiri. Dalam mazhab lain juga sama. Tetapi kita mengikuti pendapat dari ulama-ulama Syafi'i. Dan nah, kata Imam Syafi'i, annahu laisa biwajib. Jadi menyesuaikan niat makmum ke niat imam itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, nanti kita lihat apa alasannya. Nah, kalau jumhur mengatakan dalilul jumhur, dalilnya ulama, mayoritas ulama seperti Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah kita ceritakan dulu ya, bagaimana beliau adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan. Tapi meriwayatkan hadis paling banyak dari para sahabat-sahabat yang lain. Dan Abu Hurairah ini adalah orang yang dipuji oleh Nabi. Bahkan ada orang pernah mengatakan bahwa kalau hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saya tidak pernah percaya. Ada yang mengatakan demikian. Pada saat ketika ada di suatu majelis, lalu seorang mengutip hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lalu orang itu mengatakan, saya tidak pernah percaya dengan Abu Hurairah itu. Kenapa? Pertama, dia sahabat Nabi yang masuknya belakang, kok hadisnya banyak banget. Itu satu dia bilang. Akhirnya tiba-tiba dari atas muncul satu ular jatuh di situ. Ular besar. Ke ramaian jamaah yang sedang berkumpul. Anehnya ular itu hanya mengejar orang yang tidak percaya dengan Abu Hurairah. Dikejar dia terus. Dan orang ini berpikir, jangan-jangan karena saya membenci Abu Hurairah. Akhirnya dia istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, akhirnya ular itu hilang. Artinya apa? Dari kasus ini kita bisa mengatakan, jangan sembarangan kita membenci kepada sahabat Nabi. Apalagi sampai mengatakan semua hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka saya tolak dan saya tidak percaya. Jangan juga begitu. Karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Apa kata Abu Hurairah? Nabi Muhammad SAW itu berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Innama itu artinya hanya. Ju'ila dari kata ja'ala. Ja'ala itu menjadikan. Kalau kata ju'ila itu dijadikan. Kataba menulis. Kalau ditulis kutiba. Ya kan? Memukul doroba, dipukul duriba. Di bahasa Arab gampang. Enak kan belajar bahasa Arab? Kucing. Hah? Kamu sih. Artinya gampang itu kan. Tinggal diputar aja gitu. Nah, di sini ju'ila. Siapa yang dijadikan? Al-imamu. Maka al-imamu ini jadi naibul fa'il. Imam itu dijadikan hanya liu tammabi, untuk diikuti. Jadi kalau imam dia sujud, Anda sujud. Kalau dia belum sujud, jangan sujud duluan. Itu menyalahi imam, berarti batal. Jamaahnya batal. Nah, termasuk kalau imamnya apa? Kan ada tuh yang kadang-kadang imamnya keliru tuh. Ikuti tuh. Ikuti. Ditegur. Tapi kalau imam baca Quran salah, jangan ditegur. Kalau dia baca surat salah, jangan ditegur. Tapi kalau baca Al-Fatihah, diingatkan. Karena dia wardu. Tapi kalau baca Quran, terbola-balik, biarin aja. Dibaca sampai dia berhentinya di mana kan? Kan ada kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma a'budtum. Balik. Biarin aja, jangan dibenerin. Ada yang waladolin. Lakum dinukum waliyadin waladolin. Saking dia mau langsung tutup aja kan. Nah, dibiarin aja. Dan imam juga harus paham. Kalau dia sudah terputar-putar begitu, langsung aja dia ruku. Jangan juga dicari-cari ayat. Ini kadang-kala imam juga nggak paham. Misalnya dia satu ayat dia lupa itu. Langsung aja ruku.
nggak ada masalah kan? Kalau ganti ayat nggak apa-apa tuh. Ya nggak apa-apa tapi kalau ayatnya yang kedua salah lagi, kan repot lagi. Aman Lagi ruku aja, ruku selesai. Paling nanti dibicarain sama makmumnya, imamnya begitu. Lagi lupa. Imam, iya. Kadang-kadang makmumnya yang kepo kan. Wah, imam parah itu. Biasa gitu. Padahal itu yang sunnah, tidak perlu kita melakukan tanbih, biarin aja. Nah, imam itu dijadikan untuk diikuti, dan hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Coba kita lihat catatan kakinya itu. Catatan kaki 1, muttafaqun alaih. Kalau sebut muttafaqun alaih artinya hadis ini disepakati. Siapa yang menyepakati? Bukhari Muslim. Satu Bukhari aja udah cukup. Ini dengan Muslim, berarti hadis ini sahih. Kuat banget hadis ini. Itu dalilnya jumhur. Dalil Imam Syafi'i apa? Dalil Syafi'i hadis Mu'adz. Mu'adz bin Jabal. Kita harus ingat nih, jangan Mu'adz saja, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada umur 18 tahun. Itu Mu'adz bin Jabal. Dia seorang sahabat Nabi yang juga seorang ahli fikih yang sangat dipuji oleh Nabi. Nabi pernah mengatakan, yang paling mengetahui persoalan halal dan haram dari sahabatku, kata Nabi, siapa? Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz bin Jabal adalah seorang ahli fikih dari golongan sahabat dan seorang ahli Quran dan seorang perawi hadis. Itu siapa? Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau ada orang menghina Mu'adz bin Jabal, hati-hati tuh. Karena dia termasuk orang yang sangat dipuji oleh Nabi dan para sahabat-sahabat, orang paling pintar. Itu adalah Mu'adz bin Jabal, sampai Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk jadi gubernur. Nabi cuma tanya, "Idza arada laka qada fabima taqdi." Kalau ada persoalan yang kamu harus putuskan, Nabi mengatakan, "Bagaimana kamu memutuskan?" Mu'adz bilang, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan memutuskan pertama-tama dengan Al-Qur'an. Fa illam tajid fi kitabillah, kalau di dalam Al-Qur'an tidak ketemukan, aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya akan memutuskan dengan sunnah Nabi. Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau enggak dapati di dalam sunnah Rasul, apa yang kau lakukan? Apa dia mengatakan? Ajtahidu ra'yi. Saya akan berijtihad dengan akal saya. Maka akal itu menjadi penting untuk dijadikan metode dalam berijtihad. Maka nanti muncullah tuh yang disebut dengan metode ijtihad qiyas. Kemudian ada lagi namanya sadzariyah atau sadzariyah. Kalau orang belajar usul fikih itu akan paham itu, ada istilah-istilah seperti itu. Tapi saya nggak jelasin, nanti bisa pusing kan? Kalau saya jelasin pusing. Nah, kata Imam Syafi'i, dalil Imam Syafi'i adalah hadis Mu'adz. Apa hadisnya? Annahu kana yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma yusalli biqaumihi. Hadis ini, kita catatan kaki kedua, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya hadisnya sahih. Apa kata Mu'adz? Mu'adz mengatakan bahwa beliau sholat bersama Nabi, kemudian setelah itu dia sholat bersama kaumnya. Maksudnya apa? Dijelaskan di sini adalah bahwa Mu'adz itu sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Sholat apa? Sholat Isya. Sholat Isya sholat wajib nggak tuh? Wajib, fardu. Lalu setelah selesai sholat Isya bersama Nabi, lalu kemudian dia pulang ke kaumnya, lalu dia menjadi imam sholat. Kira-kira dia sholat wajib atau sholat apa? Sunnah. Makmumnya pakai sholat apa? Wajib. Berbeda nggak niat imam dengan makmum? Beda. Maka kata Imam Syafi'i, ini dalil yang mengatakan tidak wajib, harus sesuai antara niat imam dengan niat makmum. Jadi paham ya? Meskipun ini nggak disebutkan, nggak dijelasin, tapi maksudnya begitu. Nah, di sini ada di bawah. Yusolli fakana kana itu artinya dia dulunya. Siapa? Mu'adz. Yusolli bersolat atau solat ma'an Nabi bersama Nabi fi haramihi. Haramihi maksudnya ya Masjidil Haram. Haram kan ada dua. Haramain. Yang pertama Al-Haram, Masjidil Haram. Yang kedua Madinah, itu Haramain. Nah, fi haramihi di mana nih maksudnya? Di Madinah, Masjid Nabawi.
Jadi Mu'az sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Summa yazhabu ila Masjid Quba. Lalu kemudian dia pergi ke Masjid Quba. Wa yusalli bin nas. Dan dia menjadi imam orang-orang yang ada di Quba. Berarti sholat dengan Nabi, sholat Isya, sholat wajib. Ketika dia pulang, lalu menjadi imam sholat dengan kaumnya, menjadi sholat sunnah. Kaumnya wajib. Kaumnya wajib. Ya. Berarti beda nggak niatnya? Beda dia. Beda. Ini jadikan dalil oleh Imam Syafi'i mengatakan tidak perlu harus sesuai antara niat imam dengan niat makmum. Yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Kalau ulama Syafi'i harus sesuai antara niat imam dan makmum. Nanti Anda bisa lihat di Fathul Mu'in tuh. Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan lain sebagainya. Antara niat imam dengan niat makmum harus sesuai. Nah, kemudian kata penulis kitab ini, Syekh Abdul Hakim Hamadah, dia mengatakan Ar-Raji. Nah, Ar-Raji ini karena dia mazhabnya Syafi'i ya. Ar-Raji yang paling kuat, Raji itu paling kuat. Kalau yang lemah Al-Marjuh. Ar-Raji yang paling kuat huwa adalah Ra'yul Imam Syafi'i. Pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Wadzalika yaitu apa? Yang pertama, al-haditsani fi sahihaini wala kalama fihima. Kedua hadis tadi, nih, hadis jumhur dan hadis Mu'adz, kedua-duanya sahih. Wala kalama fihima. Enggak perlu diperdebatkan lah. Wala kalama fihima. Jadi enggak perlu diperdebatkan lagi. Keduanya sahih. Yang kedua, iqrarun Nabi, iqrar. Jadi apa yang keluar dari Nabi itu ada 3. Ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Nah, hadis qauli itu Nabi mengucapkan sesuatu. Kuat biasanya. Hadis fi'li, Nabi melakukan sesuatu. Lebih kuat lagi. Kalau takriri atau ikrar, Nabi nggak melakukan dan mengatakan. Yang melakukan siapa? Sahabat. Nabi diamin aja. Dia nggak menyalahkan, tidak juga menyuruh. Itu menjadi ikrar Nabi. Berarti Nabi nggak melarang, tapi Nabi tidak menyuruh. Ikrarun Nabi, diamnya Nabi kepada siapa? Li Mu'adz. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz, Nabi nggak memberikan komentar. Tidak melarang, tidak nyuruh. Berarti ini menjadi dalilun qati'un, dalil yang qat'i, yang mengatakan ala tilkar rukhsah al-muhimma lil muslimin. Keringanan yang penting buat orang-orang Islam. Itu kata Syekh Abdul Hakim Hamadah. Yang ketiga, aktsaru syai'in yahtaju ilaihil muslim, sesuatu yang paling banyak yang dibutuhkan seorang muslim, yahtaj itu dibutuhkan al-muslim oleh seorang muslim, fis sholati, di dalam sholatnya itu adalah hadhir rukhsatul azimah, yaitu rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang besar ini. Artinya jangan juga dibikin sulit orang, itu maksudnya. Diberikan keringanan-keringanan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan at-talaffuz bin niyah? Ini niat. Hampir semua ulama mengatakan wajib itu. Meskipun Abu Hanifah mengatakan dia syartun aja, syarat. Kalau para ulama mengatakan hampir sebagian besar itu adalah dia fardu, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan syarat. Syarat itu artinya apa? Di luar sesuatu yang wajib. Berarti kalau tidak lakukan tidak apa-apa. Kata siapa itu? Imam Abu Hanifah. Lalu bagaimana kalau niat itu dilafazkan? Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu lengkap tuh. Usolli fardhu. Fardhu itu wajib. Kemudian disebutkan dhuhri, dhahar, disebutkan. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat, disebutkan 4 rakaat. Kemudian apa? Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Itu perlu disebutkan. Adaan, dilaksanakan tunai saat ini, bukan qadhaan. Adaan. Ma'muman, sebagai makmum lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lengkap, itu harus disebutin ketika niat. Niat itu di dalam hati. Tapi bagaimana kalau niat itu dilafazkan? Nah, itu pertanyaan besar. Kira-kira bagaimana pandangan ulama madhab terkait dengan persoalan ini? Di sini ada perbedaan pendapat. Makanya nanti Anda akan lihat ada orang yang tidak pakai lafaz.
tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Ada. Anda jangan kaget itu. Apalagi kalau umroh. Ada yang nggak naruh tangan di sini. Langsung Allahu Akbar. Langsung begini aja. Nanti kita jelaskan. Kalau sudah selesai ini kita akan praktekkan sholat madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Nanti kelihatan bedanya di mana. Ini kan baru teorinya nih. Baru teori. Haji Fauzi udah ngantuk. Baru teori udah ngantuk. Belum praktek. Hah? Covid atau Covid? Udah lewat tuh, Covid udah lewat. Iya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, jumhur, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengatakan sunnah. Berarti kalau kita sholat, ngucapin, niat itu diucapkan. Usolli, ingat, mengucapkan niat itu bukan niat. Jadi mengucapkan itu bukan niat. Niat itu di dalam hati. Tapi ini diucapkan dengan lisan. Itu artinya apa? Untuk memperkuat apa yang ada dalam hati. Nah itu menurut jumhur ulama adalah sunnah. Tapi menurut mazhab Maliki, makruh. Beda kan? Kalau sunnah dilakukan dapat pahala. Tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau makruh, ditinggalkan dapat pahala, dilakukan, tidak apa-apa kan? Itu makruh. Artinya apa? Beda sekali antara tiga mazhab dengan mazhab Maliki. Yang berikutnya adalah kapan pengucapan itu dilakukan? Kapan? Sebelum takbir. Jadi kalau sebelum takbir, ingat niat itu berbarengan dengan takbir. Niatnya. Tapi melafazkan niat sebelum dengan waktu yang sedikit tidak terlalu dekat dengan takbir. Kalau mazhab Syafi'i itu namanya qubayl takbir. Dekat dengan takbir. Jadi sebelum takbir itu langsung sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblah dan lillahi ta'atu ma'mun lillahi ta'ala Allah. Nah, pada saat ketika mengangkat Allahu Akbar itu niat. Niat. Di mana? Di hati. Ingat di situ Allah. Nah, kalau sudah ingat Allah saja di situ, itu khusyuk tingkat minimal. Berarti sholat Anda diterima oleh Allah dengan standar minimal. Tapi kalau di situ nggak ingat Allah, setengah mati nanti. Karena kita setelah melaksanakan sholat itu banyak yang kita ingat tuh. Banyak itu. Apalagi Ismail. Ada yang lupa, ada yang belum bayar ini waktu. Artinya apa yang tidak kita pikirkan akan muncul saat itu. Makanya sholat orang-orang yang benar-benar beriman itu kan khusyuk. Nah, untuk mencapai khusyuk yang maksimal sulit. Kita dapat khusyuk minimal. Kata Imam Al-Ghazali, khusyuk minimal itu adalah hanya ingat Allah pada saat takbir selesai. Itu dianggap khusyuk tingkat minimal. Kalau cepat Allahu Akbar gimana? Kan ada tuh Allahu Akbar. Wah itu repot itu. Iya, saya kadang-kadang Allahu Akbar. Jadi niatnya bagaimana kita? Iya. Kalau kan agak sedikit lambat dikit ya. Makanya mazhab Syafi'i itu, nah saya berikan contoh lah untuk apa? Niat sebelum takbir. Jadi pada saat ketika kita angkat tangan kita ini, Allah, kan sebelumnya kita niat talafuz dulu. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah menyerahkan Allah itu pada saat ketika mengangkat tangan. Bukan Allah, bukan. Angkat tangan Allah. Nah di situ mulai niat. Yang tahu Anda. Nah di situ ingat Allah. Allahu Akbar, baru turunin. Allahu Akbar, baru turunkan. Nanti kita akan jelaskan sini. Ini kan baru teori-teorinya dulu nih. Tapi secara umum niat bisa dipahami kan? Itu terjadi perbedaan pendapat.